Dit, belum ada Dit. Afifa. Apa panggilannya apa ya? Halo, bisa dengar suara saya? Ini saya kedengaran nggak ya? Terdengar Pak. Oke. Afifa. Ahmad Noval, panggilannya apa? Noval atau Ahmad? Naufal, Pak. Oke. Lahirnya Januari ya, Pak? Januari ya, Pak? Iya, betul, Pak. Januari. Beneran? Beneran. 3 hari sebelum Lebaran, Pak. Mohon maaf, Pak, putus-putus, Pak, di tempat saya. Oh, 3 hari sebelum Lebaran, Lebarannya kapan? Lebaran kan tiap tahun ya. Di bawah. Udah belum? 22. Kalau misalnya nasi bagus, dapetnya ya. Kalau misalnya temannya, kalau misalnya kalau atau masalah yang lain juga nggak apa-apa. Bahwa kalau semester itu saya tidak melanjutkan penggunaan video konferensi. Saya cenderung saya keputus ya. Iya Pak, di tempat saya tadi juga putus. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oh, ya. Di sini emang lagi bagus sih. Catering, bentar ya. Kalau yang sekarang gimana? Suara saya jelas atau terputus? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya. 29 kurang 2. Kalau misalnya ada yang tidak bisa join, misalnya sinyalnya misalnya kurang bagus, silahkan aja. Nggak apa-apa. Karena apa yang saya pelajari dari semester kemarin itu, salah satu beberapa respon dari mahasiswa adalah mereka masih mengalami culture shock ya, terkait dengan perbedaan kebiasaan belajar yang tadinya via Zoom, tadinya via offline, sekarang harus via Zoom gitu kan, harus via online jarak jauh. Dan karena saya melihat ada satu kendala, nggak semua punya kuota yang cukup, jaringan yang bagus, yang stabil, makanya saya tidak terlalu menggunakan video conference, jadi seringnya menggunakan WhatsApp group. Tapi ya plus minus lah ya gitu kan. Salah satunya adalah engagement antara pengajar sama mahasiswa itu memang kurang ngerasa gitu kan, kurang ngerasa dekat. Tapi di sisi lain, salah satunya adalah saya jadi ngelihat ketika kalian menuliskan argumen kalian gitu kan di kolom chat, karena saya tahu nulis itu lebih mudah daripada ngomong gitu, ya nggak? Kita terbiasa menuliskan kata-kata di media sosial misalnya gitu kan, makanya paling gampang adalah netizen Indonesia itu sangat-sangat luar biasa gitu, yaitu karena kita mempunyai kebiasaan keseringan kita nulis. Ketika kita berargumen ngomong langsung itu kita emang kurang gitu.
Ini kalau misalnya suara saya terputus atau suara saya kurang jelas, disampaikan aja ya. Oke. 31 berarti tambah saya pas 30. Mulai materi, itu saya bahas dikit ya, terkait dengan komentar kalian, quote-quote kalian gitu kan. Bagaimana tadi yang saya bilang cukup bagus dan saya akan bahas sedikit. Coba saya scroll lagi ya. Saya scroll yang mana yang tadi saya bilang. Nanti kita bahas. Sebenarnya sih semua pengen saya bahas sebenarnya. Karena bagus-bagus sih ya. Kenapa saya sering bawa quotes ini ke kelas gitu kan? Karena gini, salah satunya adalah bagaimana kita bisa tetap sesuai jalur atau sesuai koridor. Itu adalah dengan kita punya yang namanya prinsip hidup. Itu akan membuat kita selalu ingat. Nggak ada, ini pendapat saya ya. Kita nggak bisa menggunakan, sebenarnya ya, kita nggak bisa menggunakan satu pakem gitu kan untuk semua kondisi. Gitu. Terkadang kita perlu melakukan adaptasi. Tunggu bentar. Ini kemarin saya dikasih tahu gimana sih caranya. Kalau ininya biar banyak itu gimana caranya? Bentar, wait ya. Wait. Full screen, change layout. Oh ya, oke. Biar saya bisa ngeliat kalian semua. Oke. Nggak ada yang satupun istilahnya apa ya? Ya mungkin ada gunakan di semua kondisi. Tapi setidaknya kita punya panduan, kita punya pedoman bagaimana menjalani hidup kita. Contohnya misalnya di antara kalian tadi kan terkait dengan apa ya tadi ya? Saya agak lupa. Saya balik lagi jadinya. Jangan lupa bersyukur misalnya. Berarti artinya setiap kondisi yang kalian alami, kalian akan selalu bersyukur, iya kan? Gitu kan? Nah, apakah pertanyaannya ketika kalian mengalami musibah, kalian juga bersyukur? Terkadang kan enggak. Dan apakah itu salah ketika kita kena musibah terus nggak bersyukur? Ya enggak juga gitu. Karena ketika kita kena musibah pasti kita satu yang namanya manusiawi ya, kita pasti akan ngerasa sedih. Ya kan? Emosi kita akan terpancing. Nah, nanti ketika kita sudah mulai tenang, kita mungkin akan berpikir alhamdulillah misalnya untung ya masih katakanlah misalnya ini ya misalnya salah satu contohnya kecopetan misalnya kan, itu kan sebuah musibah. Apakah ketika kalian habis kecopetan kalian akan ngomong syukur ya gitu kan, saya kecopetan? Kan enggak. Ketika kalian kecopetan, kalian pasti reaksi pertama kalian adalah, kalau yang cewek mungkin langsung sedih, kalau yang cowok mungkin akan berusaha ngejar kan misalnya kalau dia tahu. Nah, tapi setidaknya reaksi kalian adalah emosional dulu. Itu dulu. Nah, nanti ketika kalian mulai tenang, kalian mungkin akan berpikir bagaimana kalian masih merasa bersyukur karena yang katakanlah kalian hanya dicopet saja gitu kan, kalian nggak sampai terluka misalnya. Jadi kalian mengambil sisi positif dari apa yang terjadi. Nah, terus akhirnya kan kalau disambungkan dengan yang lain gitu kan, yang lain, misalnya apa tadi itu yang lain tuh? Apa ya? Yang lain tadi saya sempat ngelihat sekilas. Yang tadi Umar bin Khattab itu tadi ya. Tidak, intinya terkait dengan masalah takdir ya, bahwa itu memang sudah digariskan gitu kan. Oh ya, apa yang melewatkanku tidak akan pernah jadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Nah, itu mungkin kita akan berpikir bahwa oh ini kaitannya dengan mungkin memang sudah takdirnya gitu kan misalnya. Nah, terus akhirnya di situ yang kita berpikir bahwa semua itu pasti ada hikmah di balik itu misalnya. Tapi itu ketika kita sudah lewat kondisi itu. Jadi, tapi setidaknya kalian punya pandangan hidup, bagaimana kalian ingat dengan apa yang kalian yakini gitu kan, prinsip tadi. Dan itu prinsip tadi kaitannya erat dengan masalah nilai yang kalian yakini. Nilai as value
Itu artinya kalian kaitannya dengan masalah apa yang kalian yakini. Misalnya ada beberapa nilai yang disebutkan dalam materi kita, ada 10, saya nggak hafal 10-nya itu apa dari sports. Cuman salah satunya misalnya masalah benevolence, terkait dengan masalah apa sih? Ada yang hedonisme, menganggap bahwa nilai hedon itu penting gitu kan. Pertanyaan saya, apakah kalau orang hedon itu menjadi salah? Misalnya kan dengan kondisi di kita kan kadang-kadang, oh jangan hedon, nggak bagus gitu kan. Nah, kalau memang dia meyakini bahwa nilai hedon itu adalah hal yang bagus menurut dia, apakah terus artinya kita menganggap bahwa itu adalah hal yang salah? Ya kan? Nah, prinsipnya adalah gini, salah satunya misalnya kalau kalian punya prinsip, saya berusaha untuk membantu orang lain gitu kan, setidaknya saya nggak mau merugikan orang lain. Jadi kalau kalian menikmati hedon, yang kemarin kan kita bahas ya, masalah etika itu kan ada yang terkait dengan hedon, jadi terkait dengan kenikmatan gitu kan. Pada intinya sebenarnya terkait dengan kenikmatan hedon itu. Jadi kalau hedonisme itu adalah paham yang terkait dengan kenikmatan, jadi menganggap bahwa kenikmatan itu adalah penting gitu. Bagi orang lain, kenikmatan itu mungkin nggak penting. Tapi di kita menganggap bahwa hedon itu kaitannya dengan foya-foya. Kaitannya dengan senang-senang. Nggak salah sih, gitu kan. Cuman kesannya jadi negatif kan ketika kita ngelihat, kamu hidup teman kita misalnya hedon gitu kan, karena dia terlalu foya-foya. Kalau misalnya itu dia foya-foya dalam artian dia belanja gitu kan, karena dia sebelumnya sudah nabung, apakah itu artinya dia salah gitu? Nah kan nggak juga. Makanya jadi salah satu hikmah pelajaran etika ini adalah kalian jadi lebih memahami bagaimana orang itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Bukan kepercayaan dalam hal beribadah ya, tapi kepercayaan dalam memandang masalah, memandang hidupnya gitu. Ini juga erat kaitannya dengan tadi itu salah satu contoh, saya lupa siapa yang ngasih quotes, yang setiap orang itu punya masanya, punya proses gitu kan. Setiap orang membandingkan proses satu orang dengan orang lain itu bukan hal yang bagus ya, karena memang tiap orang itu punya standar masing-masing gitu. Nah, cuman gini ya, tadi ada yang salah satu juga ngasih quotes, hiduplah seperti pohon kan, meskipun dilempar dengan batu, tapi kita tetap memberi dengan buah kan, misalnya itu ya. Nah, itu adalah salah satu apa ya, itu kalau kalian menggunakan prinsip itu apakah salah? Enggak juga. Cuman terkadang orang jadi ngelihatnya bahwa itu nggak adil, nggak fair buat kalian. Misalnya kalau kalian disakiti tapi kalian tetap melakukan hal yang baik gitu. Salah satu prinsip dalam etika itu ada yang namanya golden rule. Golden rule itu adalah prinsip yang bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi ketika kita menganggap bahwa yang benar gimana ya, yang salah gimana ya dalam bergaul dengan orang lain, itu kita menggunakan prinsip golden rule. Golden rule itu adalah kalau kalian nggak mau dicubit, kalian jangan nyubit gitu kan. Kalau kalian ingin disayang, kalian harus sayang orang lain juga gitu. Seperti itu. Nah, ketika kalian melakukan itu tapi ternyata balasan yang kalian terima itu tidak sesuai gitu kan, terus lantas apakah membuat kalian terus akhirnya dendam? Terserah kalian, tapi kita akan bilang bahwa secara idealnya itu adalah hal yang nggak bagus, dendam. Kalau orang yang tadi punya prinsip bahwa salah satu cara untuk membalas dendam adalah dengan apa sih, berprestasi lebih bagus ya, kalau nggak salah tadi itu ya, salah satu quote-nya. Nah, maksud saya adalah dengan kalian ngirim quote seperti itu, kalian jadi paham bahwa setiap orang itu punya prinsip hidup masing-masing. Dan kita bisa menggunakan prinsip hidup orang lain selama itu adalah hal yang bagus buat kita. Itu. Oke, itu adalah sedikit saya diskusi terkait dengan masalah quotes kalian. Ada pertanyaan nggak? Materi minggu ini, terkait dengan tadi ataupun terkait dengan materi minggu lalu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Kalau nggak ada, sedikit saya bahas juga terkait dengan masalah pilkada ya. Jadi, saya amazed saja, saya surprise sama kalian, terutama yang
mempunyai argumen bahwa pilkada harus dijalankan gitu kan. Tetap berarti bahwa pilkada yang tidak dijalankan ditunda itu adalah kurang bagus, enggak. Saya yakin bahwa sebagian besar orang akan memilih pilkada tidak dijalankan. Tapi kembali lagi, kemarin saya sampaikan ke kalian minggu lalu, membuat argumen meskipun itu kontra dengan pendapat mainstream, pendapat khalayak orang, pendapat kebanyakan orang, tapi kalau kalian didukung dengan alasan, didukung dengan mungkin fakta, didukung dengan kondisi gitu kan, plus minus, itu menjadi hal yang bagus. Dan seperti itulah yang saya harapkan dari kalian. Jadi ketika kalian punya pendapat yang berbeda, jangan takut kalau kalian itu salah gitu. Yang penting kalian punya dasar kenapa kalian berbicara seperti itu. Kalian punya dasar kenapa kalian berpendapat seperti itu. Yang terpenting adalah itu. Jadi ketika kalian ngomong pilkada sebaiknya tetap dijalankan gitu kan. Nah, kenapa? Ya biar jalan aja gitu kan udah di ini gitu misalnya. Orang udah keluar duit banyak istilahnya, orang udah kampanye gitu kan. Ya akhirnya jadi argumen itu tidak bisa diterima orang lain. Tapi tadi saya notice beberapa alasan yang sempat saya quote ya di sini. Misalnya karena menjaga kesinambungan politik gitu kan. Salah satunya untuk kita jadi tahu mana pemimpin yang bagus dalam penanganan COVID misalnya. Itu adalah menurut saya adalah salah satu alasan-alasan yang cukup bagus gitu. Dan yang lain pun juga bagus sebenarnya. Cuman saya notice saja beberapa hal tadi gitu. Itu sih. Saya cuman pengen apresiasi kalian terkait dengan masalah itu. Oke. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan materi ya. Minggu lalu nggak ada pertanyaan ya? Lupa, Pak. Hah? Kenapa? Sorry. Lupa, Pak. Yang Lupa apa? Lupa materinya? Maksudnya minggu lalu ada pertanyaan atau tidak? Enggak, maksudnya ada nggak pertanyaan terkait dengan materi minggu lalu? Saya bisa skip dulu nggak? Kita pause dulu ya. Saya ada panggilan telepon nih. Ya, Baik, bentar Pak. ya. Bentar ya. Baik, Pak. Minggu lalu, oke. Nggak ada pertanyaan terkait dengan materi kita minggu lalu. Kalau nggak ada, saya lanjut ya di pertemuan minggu ini. Oke. Ini sebenarnya banyak hal yang bisa didiskusikan sih terkait dengan etika. Cuman seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah termasuk ilmu sosial yang terus gitu kan, dan pendapatnya, persepsinya pun bisa berbeda-beda gitu kan, karena beberapa pihak mungkin punya pandangan tersendiri gitu kan, seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Saya masih belum terlalu ini ya, belum terlalu terbiasa dengan Google Meet. Yang terlihat apa ya di kalian? PowerPoint, Pak. PowerPoint 30 orang apa dan kepedulian. Oh, oke. Oke, berbicara tentang bentar ini dulu. Oh, yang satunya dulu aja saya sampaikan. Oke, kebacanya apa ya? Konsep etika. Berarti benar.
Oke ya, ini lanjutan dari materi etika juga. Di sini, di dalam bab ini dipelajari tentang etika deskriptif dan normatif, perbedaan etika dan etiket, pengertian nilai, pengertian norma. Tujuan yang ingin dicapai adalah mahasiswa memahami jenis etika, perbedaan antara etika dan etiket, serta pengertian nilai dan norma. Itu tujuan yang ingin dicapai dalam bab ini. Yang pertama, etika gitu kan. Ini untuk sekarang ini gitu kan dibagi dalam dua jenis, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Sesuai dengan namanya, jadi kalau etika deskriptif itu artinya adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia. Jadi artinya dia melihat bagaimana perilaku dari manusia gitu kan, dengan melihat secara kritis dan secara rasional apa yang mendorong manusia melakukan sesuatu gitu kan, dan melihat apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Ini tadi yang saya sampaikan ke kalian bagaimana quotes tadi, misalnya hedonisme. Kita melihat bahwa orang itu kok kayaknya ngejar harta ya gitu kan, ya karena dia ngerasa bahwa harta itu adalah nilai yang sangat berharga buat dia gitu kan. Mungkin dia berpikir bahwa dengan harta yang banyak membuat dia bahagia gitu kan, dengan dia bahagia dengan harta yang banyak dia bisa membahagiakan orang lain. Kita nggak tahu apa yang menjadi motivasi orang itu, tapi kita bisa ngelihat kok orang ini kok kayaknya ngotot banget ya nyari duit misalnya kan. Ya kita nggak tahu apa yang sudah dijalani orang itu di belakang. Bisa jadi karena dulu dia pernah berada pada ekonomi yang sangat-sangat rendah atau kita bilang miskin lah ya, sehingga ketika dia sekarang posisi punya kesempatan untuk mencari uang gitu kan, dia akan bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang tersebut gitu kan. Contoh misalnya beberapa dari kalian akan melihat kayak sosok selebritis misalnya kan, yang paling gampang kalian lihat lah. Kalau saya mencontohkan tetangga saya kan kalian mungkin nggak akan tahu kan, dan kalian nggak akan percaya gitu kan. Tapi ketika kita melihat satu sosok yang kita kenal semua gitu kan, kita akan tahu gitu kan seperti apa. Ada yang tahu Khairil Tanjung nggak? Ada yang tahu Dahlan Iskan nggak? Tahu, Pak. Ada yang tahu Abu Rizal Bakri nggak? Tahu. Pak. Oke. Salah satu cerita tentang Khairil Tanjung dan Dahlan Iskan gitu kan, kita tahu bahwa mereka adalah pengusaha ya gitu kan. Apakah mereka dari sejak kecil tuh mereka pengusaha? Apakah sejak kecil mereka adalah orang-orang kaya? Tergolong orang kaya? Bukan, Pak. Tidak, Pak. Bukan misalnya kan. Itu adalah kenapa kita bisa tahu, karena diceritakan gitu kan sama Dahlan Iskan, diceritakan sama Khairil Tanjung bagaimana hidup mereka ketika masih kecil gitu kan. Bagaimana dengan Abu Rizal Bakri? Salah satu ceritanya adalah Abu Rizal Bakri ini orang tuanya itu adalah pengusaha sejak kecil, sehingga dia secara nggak langsung itu ikut jejak orang tuanya misalnya. Nah, motivasinya beda-beda gitu kan. Abu Rizal Bakri misalnya, dia motivasinya kenapa dia jadi pengusaha ya karena dia melihat sosok orang tuanya yang jadi pengusaha sukses dan dia pengen menyamai orang tuanya atau bahkan melampauinya gitu kan. Salah satu quotes tadi kan berusaha untuk melewati batas itu. Nah, di sisi lain ada Dahlan Iskan, ada Khairil Tanjung. Contoh yang lain banyak. Cuman ini adalah contoh yang saya bisa share ke kalian bagaimana Dahlan Iskan, bagaimana Khairil Tanjung membangun bisnisnya gitu kan. Bukan karena orang tuanya adalah orang yang kaya, tapi karena dia dulunya berasal dari golongan yang tidak mampu. Bahkan salah satu cerita unik adalah Dahlan Iskan menggunakan sepatu yang tidak pernah diganti misalnya kan, sampai jadi sebuah film gitu kan, diangkat dalam sebuah film. Nah, itu adalah contoh bagaimana orang termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu kan, karena ada cerita di balik itu gitu kan. Di Dahlan Iskan sama Khairil Tanjung itu karena mereka dulunya jadi orang yang tidak mampu. Di sisi lain Abu Rizal Bakri karena dia melihat itu sosok ayahnya gitu kan, untuk mengikuti jejak ayahnya. Nah, itu adalah etika deskriptif. Selain itu, etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.
Jadi misalnya kayak ngelihat bahwa faktanya adalah si Dahlan Iskan itu dulunya adalah orang yang tidak mampu. Nah, terus kita jadi berpikir gitu kan, misalnya, oh berarti saya pun juga bisa mengikuti jejak dari Dahlan Iskan gitu kan, meskipun saya bukan orang mampu, tapi saya bisa mengikuti jejaknya untuk menjadi orang yang sukses atau pengusaha atau jadi orang kaya misalnya kan. Bisa dipahami ya? Seperti itu contoh sederhana yang saya sampaikan ke kalian. Selanjutnya adalah etika normatif. Etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Sesuai dengan namanya normatif. Normatif itu artinya keadaan ideal, standar. Jadi misalnya, oh harusnya itu orang seperti ini loh, gitu kan. Jadi kita tidak melihat apa latar belakangnya, kita tidak melihat apa yang mendorong dia melakukan itu, apa yang akan dikejarnya, tapi kita melihat bahwa seharusnya manusia itu seperti ini. Contohnya, misalnya, manusia itu harusnya bekerja keras, gitu kan. Manusia harusnya bekerja keras karena itu adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya dia dari kecil, dia sekolah, dia lulus kerja, setelah kerja dia misalnya menikah, misalnya kayak gitu, itu adalah hal yang standarnya seperti itu orang, gitu kan. Kita nggak ngelihat bahwa kenapa kok orang ini nikah umur 20, kenapa orang ini nikah umur 30, nggak lagi ngelihat itu. Kita nggak lihat faktanya, kita hanya ngelihat harusnya orang itu habis sekolah, habis kuliah itu kerja, terus nikah gitu misalnya. Nah, etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Jadi, dia melihat bahwa harusnya orang itu seperti ini, misalnya gitu kan. Nanti ketika kalian sudah masuk PNS gitu kan, idealnya, normatifnya adalah kalian akan mengganti gitu kan, tanda kutip kalian akan memberi ke orang tua kalian. Sebagai gantinya kalian dulu dibesarkan, disekolahkan, misalnya dikasih makan gitu. Misalnya seperti itu contohnya. Normatifnya gitu. Tapi kan keadaan itu tidak berlaku untuk semua orang karena ada kala orang tuanya tidak perlu gitu kan. Yang penting melihat anaknya sudah sukses saja, orang tuanya udah seneng. Bisa dipahami ya? Oke, ini next. Jadi perbedaannya adalah ini tadi kalau yang dilihat dari etika deskriptif itu adalah dia melihat contoh, dia melihat fakta dasar untuk mengambil keputusan. Jadi faktanya si Dahlan Iskan dari dulu orang miskin menjadi orang kaya gitu kan. Jadi saya harus bekerja keras karena itu karena saya ingin menjadi Dahlan Iskan gitu kan. Saya ingin sukses seperti Dahlan Iskan. Sedangkan untuk etika normatifnya adalah setelah kalian kuliah nanti standarnya normatifnya adalah idealnya kalian akan bekerja cari uang gitu kan. Misalnya gitu. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara etika dan etiket gitu. Kalian mungkin sering dengar, oh orang itu nggak beretika gitu kan. Etiketnya harusnya seperti ini loh gitu kan. Nggak punya etiket nih gitu kan. Nah orang akan tanya, apa sih bedanya etika dan etiket gitu kan. Kemarin kita bahas kalau etika itu kan ilmu tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Menyangkut masalah terus sesuatu yang terkait dengan hak dan kewajiban gitu adalah etika. Nah etiket sekarang beberapa kata asalnya ini ada dari Belanda, ada dari Prancis. Nah, kalau etika itu berkaitan dengan moral, etiket itu berkaitan dengan sopan santun. Nah, secara umumnya adalah etiket itu terkait dengan bagaimana kita berperilaku terhadap manusia lainnya, bagaimana kita berada pada lingkungan sosial, bagaimana caranya kita bergaul, gitu. Kalau kita, misalnya dalam hal kita berada di kelas, kalian masuk stan, kalian berada pada kelas yang isinya, kalian kan dulu offline ya, tentunya kalian tahu bahwa stan itu isinya adalah orang-orang dari Indonesia bagian barat, Sumatera, sampai dengan orang Indonesia bagian timur, Papua. Ya kan? Nah, kalian di situ secara sopan santun, kalian nggak boleh, kalian menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Misalnya dari Sumatera, ada yang dari suku Batak misalnya, dia menggunakan bahasa Batak misalnya, atau bahasa Medannya. Orang Jawa, seringnya nih orang Jawa nih. Jadi kalau dulu kata pimpinan saya waktu saya beasiswa dulu, waktu saya wawancara beasiswa,
Eh, saya cerita sedikit ke kalian ya. Kenapa saya dapat beasiswa double degree Indonesia dulu baru luar negeri? Apakah saya termasuk orang yang saking pinternya sampai saya dikasih 2 beasiswa? Ini kebalikan. Justru karena saya itu nggak bisa bahasa Inggris, makanya saya dikasih beasiswa double degree. Jadi waktu itu alasannya adalah karena bahasa Inggris saya jelek, jadi saya adalah orang dengan dapat kuliah di luar negeri di angkatan saya, tapi nilai TOEFL-nya paling rendah, 500. Teman-teman saya yang lain yang dapat beasiswa luar negeri itu di atas 500, 550, di atas 550 lah intinya, sampai ke 600-an. Nah, saya dulu dikasih tahu sama salah satu pewawancara saya ya, 2 orang dari kantor saya dan beliau adalah alumni STAN, sempat ngomong kayak gini, TOEFL kamu berapa cekat gitu kan, 500 Bu gitu kan. Kamu dengan TOEFL 500 yakin bisa keep up, bisa mengikuti perkuliahan di luar negeri gitu kan. Insya Allah bisa Bu gitu kan. Soalnya di luar negeri itu nggak kayak di Jurang Mangu loh gitu kan. Kalau di Jurang Mangu, kamu bisa ngomong bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, bahasa Jawa sebagai bahasa pertamanya, ya nggak? Kalau kalian berada di lingkungan Jurang Mangu, kebanyakan kalian akan dengar orang ngomong dengan bahasa Jawa kan gitu kan. Even penjual warungnya gitu kan, mayoritas kan gitu. Nah, sehingga dalam pergaulan kita misalnya masuk di lingkungan STAN, nggak semuanya orang itu dari Jawa, nggak etis, nggak sopan kalau misalnya kita menggunakan bahasa Jawa gitu kan, karena orang yang non Jawa itu dia akan menganggap bahwa kita eksklusif gitu. Nah, tapi kalau kalian berada di lingkungan kalian misalnya Dinda dari Jawa Tengah ya Dinda. Nah, misalnya kalian di sekolah kalian gitu kan, di SMA kalian ngomong bahasa Jawa misalnya karena Jawa Tengah, nggak ada yang bilang bahwa itu nggak sopan gitu. Karena kalian berada pada lingkungan yang sama, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, meskipun bahasa Jawa gitu. Nah, seperti itu. Jadi etiket itu terkait dengan masalah termasuk di mana kalian berada. Oke. Persamaan dari etika dan etiket itu adalah menyangkut bagaimana perilaku manusia secara normatif, sesuai dengan ideal dan yang etis. Artinya memberi norma itu aturan ya. Norma bagi bagi perilaku manusia, dan dengan demikian menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi pada intinya adalah 2 hal ini, etika dan etiket, itu mengatur bagaimana manusia berperilaku. Bedanya adalah, nah itu tadi persamaannya. Bedanya adalah kalau etika tadi katanya dengan moral, termasuk di mana saja kita berada, ini ya. Bedaan etika. Jadi etika itu bagaimana di mana kita berada. Jadi dimanapun kita berada, kita akan menggunakan standar yang sama. Bedanya kalau dengan etiket itu tergantung di mana kalian berada. Jadi bagaimana kalian bertemu dengan orang-orang yang kalian ada saat itu, atau bisa jadi ketika kalian nggak ada, kalian bisa menggunakan ini yang berbeda. Contohnya ini yang paling sering dijadikan contoh adalah ketika kalian berada di kelas sendirian misalnya kan, terus kalian pengen santai-santai, kaki kalian naikin di meja gitu kan, nggak ada yang lihat, salah, itu adalah hal yang salah. Tapi secara etiket mungkin bisa jadi tidak salah, tidak dimasalahkan. Kenapa? Karena saat itu tidak ada orang lain. Tapi ketika ada orang lain, kalian naik ke atas meja, itu adalah hal yang tidak sopan misalnya bagi orang lain. Seperti itu contohnya. Jadi bedanya etika sama etiket adalah etika itu dimanapun kita berada, kita akan melihat bahwa itu adalah hal yang baik dan itu adalah hal yang buruk. Tapi etiket itu bisa jadi ketika ada orang, itu adalah hal yang buruk kita melakukan itu. Tapi ketika nggak ada orang, ya nggak ada yang akan menilai kita. Gitu. Makanya jadi salah satunya adalah etika itu terkait dengan masalah lahir batin. Jadi tidak hanya lahir aja, tapi juga termasuk diri kita. Gitu. Meskipun nggak ada orang yang lihat, tapi kita nggak buang sampah sembarangan. Gitu. Nah, di sisi lain, kalau etiket itu ketika
ada orang baru kita buang sampah di tempat sampah. Kalau nggak ada orang lain bisa aja kita buang sembarangan. Saya jadi ingat sebuah cerita ya gitu kan. Ini tadi saya barusan baca di grup Ikanistan, mahasiswa dari Indonesia. Saya boleh cerita sedikit ya? Ini ada pelajarannya. Jadi ada mahasiswa Indonesia, dia kuliah di Perancis gitu. Ini biar sama aja ya dengan cerita ini. Dia kuliah di Perancis. Nah, di Perancis itu memiliki transportasi yang jauh lebih bagus daripada di Indonesia. Jadi dia punya beberapa moda transportasi, ada bis itu yang umum ya. Di sana nggak ada angkot ya, sorry. Nggak ada angkot, nggak ada ojek gitu kan. Kalau taksi masih ada, taksi online pun juga masih ada kok, Uber di sana masih ada. Nah, jadi dia bis, satu bis, yang kedua itu dia metro gitu kan. Metro itu bisa di luar, bisa di dalam. Gimana ya bilangnya ya? Metro itu campuran antara KRL dan MRT gitu. Jadi maksudnya dia itu kadang menggunakan jalur yang terlihat di atas tanah barengan sama jalan raya, kadang dia di atas gitu kan. Kalau kalian naik MRT pernah lihat lah ya MRT ya, meskipun nggak pernah naik. Kalau dari Lebak Bulus itu kan dia di atas ya. Kalau naik MRT itu kan di atas. Nah, ketika kalian nanti masuk Jalan Sudirman, masuk mulai dari setelah Blok M, itu nanti kan akan turun dia, masuk ke bawah tanah kan. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, metro lah kita bilangnya metro di mana? Di Perancis, di Paris lah. Nah, si mahasiswi ini gitu, itu dia ngelihat bahwa nggak ada petugas. Jadi kalaupun dia masuk tanpa karcis pun itu nggak akan kena denda gitu loh. Dia ngelihat bahwa wah ini lemah banget ya, beda banget sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita nggak bisa masuk kalau kita nggak bayar karcis gitu kan. Nah dia ngelihat wah ini kesempatan nih gitu kan, kesempatan untuk jadi karena di sini orang-orang kok ini ya, maksudnya kayak melihat bahwa kok orang-orang di Prancis nggak peduli ya dengan nggak ketat, nggak seketat di Indonesia gitu kan. Ya karena budayanya beda gitu kan. Di Prancis itu orang-orang percaya bahwa mereka itu akan melakukan hal yang benar meskipun nggak ada petugas yang ngawasin gitu. Ini hampir sama dengan di Belanda juga ya. Di Belanda saya juga ngalamin hal yang sama. Di jalan tuh jarang banget ada polisi lalu lintas, tapi kalau kita sampai melanggar, ada lampu merah, kita terobos, ada batas kecepatan 30 km per jam, kita melebihi batas kecepatan, jangan kaget kalau suatu ketika akan dikirimkan tilang elektronik ke alamat kalian. Gitu. Nah ini di mahasiswi tadi itu juga gitu. Jadi sampai dengan dia lulus, dia tuh berkali-kali mengakali sistem transportasi di Paris. Nah sampai akhirnya dia termasuk mahasiswi yang ini ya pintar ya, sehingga dia bisa lulus dengan cum laude gitu. Nah sampai suatu ketika dia melamar pekerjaan di satu perusahaan yang besar gitu. Ternyata hal yang mengejutkan adalah ternyata selama ini pemerintah Prancis itu melihat bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh orang ini, tapi memang nggak pernah dihukum, nggak pernah ditegur gitu kan. Tapi itu tersimpan. Dan itu akhirnya masuk ke dalam daftar blacklist. Dan si mahasiswi itu akhirnya ditolak untuk masuk perusahaan tadi, meskipun dia prestasinya bagus, tapi karena attitude-nya rendah, akhirnya dia ditolak. Ya, itu adalah salah satu contoh, meskipun kita tidak ada orang gitu kan, tapi tidak ada yang ngawasin kita gitu kan. Jangan kalau secara etika gitu kan, kita tetap tidak akan melakukannya. Tapi kalau kita ngomongin tentang etiket, ya bisa saja itu dibenarkan. Jadi itu bedanya antara etika dan etiket. Oke. Jadi intinya gitu ya, secara sederhana kalau ngomongin etiket itu dia kaitannya dengan tata krama atau sopan santun gitu kan. Jadi tergantung persepsi orang lain yang berinteraksi dengan kita. Tapi kalau etika itu ada orang lain maupun tidak ada orang lain, kita tetap akan bertindak sesuai norma.
macam-macam etiket berkomunikasi, etiket sebagai pegawai baru, etiket makan. Jadi cara kalian berkomunikasi itu mengandung etiket. Contohnya, kalian paling sering tadi itu ketika saya menanyakan sesuatu di grup, kalian memulai dengan kata izin, ya nggak? Kalau kalian berkomunikasi di grup kalian sendiri, antar kalian sendiri, ada nggak yang bilang izin, saya ingin saya ingin berpendapat, ada nggak? Nggak ada, gitu. Nggak ada. Gitu. Jadi artinya itu masalah etiket gitu kan, di mana kalian bergaul. Nanti pun sama, ketika kalian jadi pegawai baru, kalian bertemu dengan orang-orang. Jadi gini ya, kita ngelihatnya adalah dua hal. Satu pejabat, satunya adalah orang senior gitu. Artinya senior kita. Nah, karena kita pegawai yang paling muda, nah itu di situ ada etiketnya. Misalnya, ini dulu pernah dibahas nih. Salah satunya kenapa pendidikan etika profesi itu penting bagi mahasiswa STAN, karena dulu itu pernah ada kejadian, saya lupa di Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi ceritanya ini Pak Dirjen ini lagi naik lift bersamaan dengan pegawai baru dari STAN, gitu kan. Mungkin ada yang pernah dengar ceritanya. Kenapa pegawai baru dari STAN? Karena dia menggunakan baju hitam putih. Saat itu yang menggunakan baju hitam putih adalah CPNS, gitu kan. Dari STAN terutama, apalagi kalau muda. Nah, saking sibuknya ini anak dengan gadgetnya, jadi dia tidak menyadari bahwa ada dirjen di situ, dan saya lupa tepatnya seperti apa, apakah dia meminta Pak Dirjen untuk memencet lantai yang akan dituju oleh anak itu, atau anak itu diam saja tidak melakukan sesuatu, saya lupa. Intinya adalah waktu itu Pak Dirjen merasa bahwa, anak-anak sekarang itu pinter-pinter tapi tidak punya attitude ya, nggak punya etika ya gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu kenapa mata kuliah etika ini penting bagi anak STAN. Itu adalah salah satu contoh. Kalau kalian ketemu dengan orang lain, misalnya kalau kalian nggak kenal, kalau kalian ketemu rekan kerja kalian misalnya di lift, atau kalian berada di sebuah mall yang banyak orang di situ, mungkin kalian tidak akan menyadari bahwa kalian memencet nomor lantai untuk orang lain itu penting gitu. Tapi ketika kalian di kantor yang kalian notabene adalah pegawai baru gitu kan, etiketnya adalah kalian yang berada pada posisi dekat pintu, dan kalian yang akan sebagai bertugas sebagai apa sih istilahnya ya? Kalau kalian pernah di beberapa mall itu kan ada petugas khusus di liftnya ya. Saya tuh mohon maaf, bukan bermaksud mengejek ya. Tahu nggak salah satu budaya berberes sendiri di KFC? Tahu nggak? Tahu, Pak. Budaya berberes sendiri di KFC itu adalah hal yang bagus kan, gitu kan? Maksudnya kalian melihat bahwa itu adalah hal yang bagus, membuat kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita makan, gitu kan, sisa yang kita makan. Tapi di Eropa budaya berberes sendiri itu bukan karena itu. Karena di Eropa itu nggak ada orang yang dibayar untuk membersihkan meja kalian setelah makan. Nggak ada orang yang dibayar untuk membereskan sisa makanan kalian setelah kalian makan. Kenapa nggak ada? Ya karena itu uneducated banget kan. Itu adalah salah satu pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan khusus gitu kan, untuk menjalankan itu. Artinya apa? Artinya di Eropa itu tidak ada yang akan melakukan itu gitu. Sehingga akhirnya membuat kebijakan restorannya berberes sendiri, clean yourself gitu. Dan itu diadopsi di kita. Kalau di Indonesia, enggak. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada level jabatan untuk profesi itu, membersihkan meja makan itu ada gitu. Makanya tadi saya ini berkait dengan masalah lift tadi ya gitu kan. Jadi ada yang mencet lift gitu kan, ada orang yang kerjaannya di mall itu mencet lift dari lantai 1 sampai dengan lantai sekian gitu kan, balik lagi gitu kan. Ya saya kadang berpikir aja gitu kan, capek kali ya gitu kan. Maksud saya ya kita nggak dalam rangka mengejek gitu loh, tapi ya orang kan nggak tahu ya, salah satu kenapa dia ngambil job itu, pekerjaan itu kan bisa jadi karena memang tidak ada pekerjaan yang mungkin tepat buat dia saat itu gitu. Tapi di Indonesia itu dihargai hal seperti itu. Karena memang pekerjaan kita itu bisa sampai segala macam. Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat-sangat kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Kalau kalian nganggur, kalian bisa jadi tukang parkir, ya nggak?
Benar, Pak. Kalau kalian bisa lebih menantang bahaya sedikit, kalian jadi Pak Oga. Ya nggak? Kreatif orang Indonesia. Di luar negeri mana ada? Nggak ada. Di luar negeri parkir pakai meteran. Makanya di sana pekerjaan itu jarang. Saya kasih tahu ya, di Belanda itu nggak ada pembantu rumah tangga loh. Orang yang punya pembantu rumah tangga itu adalah orang kaya, benar-benar kaya. Bayangkan. Nggak ada yang mau jadi pembantu rumah tangga di sana itu. Akhirnya apa? Tapi mereka butuh tenaga itu. Akhirnya beberapa imigran gelap, termasuk dari Indonesia, itu jadi pembantu rumah tangga. Dan itu tidak diketahui oleh negara, tidak diketahui oleh pemerintah Belanda. Gitu. Jadi dia membersihkan rumah dari satu rumah ke rumah yang lain, gitu. Dibayar tanpa melewati pajak ya, gitu. Makanya namanya imigran gelap. Dia kerjanya di gelap-gelapan. Nah itu ya orang Indonesia itu kreatif. Apapun bisa dikerjakan. Oke, lanjut ya. Etiket pegawai baru, etiket makan gitu kan. Nah, etiket makan ini kan juga kita tergantung ya. Kemarin saya cerita ke kalian, misalnya yang di Sulawesi Selatan ya. Kenapa saya bilang Sulawesi Selatan ya? Karena saya dulu pertama kali CPNS di Sulawesi Selatan gitu kan. Ketika saya tugas keliling daerah gitu kan, karena tugas saya kan ngaudit ke kota-kota, kabupaten gitu. Saya ngelihat salah satu etiketnya adalah, maksudnya cara mereka makan misalnya, yang perempuan tuh kadang kakinya dinaikkan, dan itu hal yang biasa bagi mereka. Artinya etiket itu dibenarkan di lingkungan sana. Tapi ketika orang dari Sulawesi Selatan gitu kan, pergi ke Jakarta misalnya kan, dia melakukan itu, akan dianggap nggak sopan. Karena udah bukan daerahnya lagi. Orang nggak bisa menerima hal tersebut. Itu yang namanya etiket. Jadi kalian tergantung di mana kalian berada. Oke, etiket berbicara dengan dosen. Nah, ini berbicara dengan dosen secara umum saya juga mesti nyampein ke kalian ya. Sesuaikan waktunya, memberi salam, selamat pagi. Terus ini termasuk juga email ya, email. Kalian tidak terbiasa menggunakan email, benar nggak? Iya kan? Kalian lebih sering menghubungi dosen kalian dengan WhatsApp, Line gitu kan? Jangan sampai DM Instagram juga loh ya, gitu kan, hubungi dosennya. Tapi ada loh mahasiswa saya ngubungin saya via Instagram. Luar biasa. Ya tapi memang pada dasarnya saya sendiri juga bukanlah tipikal dosen yang terlalu kaku gitu loh. Ya saking dekatnya mungkin kali ya. Jadi dia mengirimi saya DM Instagram gitu. Oke, lupakan itu. Oh ya, sampai sekarang pun juga beberapa mahasiswa saya dari STAN pun karena follow Instagram saya, mereka masih sering komunikasi dengan saya juga via DM Instagram gitu kan, dengan berdiskusi banyak hal. Karena memang saya sendiri juga mempersilahkan mereka kalau misalnya ada sesuatu yang pengen didiskusikan, ditanyakan silahkan aja, terutama terkait dengan masalah korupsi misalnya. Oke. Etiket berbicara dengan dosen. Oke, sisipkan pertanyaan personal ringan tetapi hindari yang terlalu pribadi. Nah, ini adalah umumnya seperti ini ya, gitu kan, etiketnya. Tapi nggak semua dosen juga istilahnya melihat bahwa ini adalah hal yang kaku gitu loh. Artinya kalian harus melakukan ini semua gitu kan. Kalau nggak, kalian nggak dibalas, nggak gitu. Artinya ya kalian ada standar sopan gitu kan. Standar umumnya adalah mungkin seperti ini, standar idealnya. Tapi kalian bisa, level sopan kalian tuh bisa saja kalian turunkan atau bisa kalian tinggikan gitu kan, tergantung orang yang kalian ajak bicara. Terutama untuk yang dosen-dosen yang senior, itu tentunya standar ini adalah minimal, bahkan kalau perlu kalian lebihkan standar ini. Tapi kalau, ya saya nggak bilang sih, saya nggak generalisir ya gitu kan. Cuman ya bagi beberapa dosen mungkin ya ini adalah hal yang cukup bagus buat kalian lakukan, tapi kalaupun kalian tidak melakukan ini pun, kita tidak akan menganggap itu sebuah permasalahan gitu. Intinya adalah kalian menyampaikan apa maksud kalian. Jangan tiba-tiba, Pak, Dinda misalnya kan, Dinda gitu kan, Pak, jangan lupa lo ya, besok kuliah misalnya kayak gitu.
Untungnya nggak pernah ya Din ya, gitu kan. Gitu. Jadi misalnya kayak gitu, ingat loh Pak gitu kan, kuliah awas kalau nggak gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Nah itu udah kayak hoax gitu kan, Pak kuliah yuk gitu kan, kui gitu kan misalnya. Oke, next ya. Oke, ini kalian ini aja, berbicara dengan teman sejawat, menatap lawan bicara. Ini ada satu hal nih yang saya ceritakan ke kalian agak sedikit ini ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita kadang biasa ya ngobrol sama temen tuh kita nggak ngelihat orangnya kan. Kita ngelihat handphone kita ngelihat makanan kita ngelihat yang cowok ngelihat cewek yang lagi ada di meja sebelah gitu kan. Yang cewek lagi ngelihat cewek juga di meja sebelah gitu kan. Yang lagi sama pacarnya kapan nih cewek pergi terus kita coba untuk ngeliatin cowoknya misalnya kan bercanda. Nah, di luar negeri hal ini kalian nggak bisa lakukan karena saya dulu pernah mengalami hal yang seperti ini. Jadi maksud saya adalah ketika saya dulu waktu di Belanda, ketika kita berbicara sama orang dan kita tidak memperhatikan orang itu adalah hal yang nggak sopan gitu. Itu adalah hal yang nggak sopan. Tapi di Indonesia terkadang kalau kita berbicara dengan orang lain, kita itu tidak ada juga yang tidak boleh melihat orangnya. Misalnya nunduk. Kalau kalian masih berada di lingkungan keraton misalnya, kalau ada yang di daerah Jogja atau Solo, kalau kalian tahu, beberapa orang yang di lingkungan keraton, itu ketika dia berbicara dengan bangsawan di keraton itu, dia cenderung akan melakukan hal ini tadi, yaitu misalnya menunduk kalau berbicara, nggak berani ngelihat matanya. Gitu. Ya nggak? Ada yang dari Solo atau Pakualaman atau dari sekitar Jogja? Ada nggak? Nggak ada. Kalau yang di Jogja kalian nggak jualan mainan di sekitar itu ya, Alkit ya. Saya tuh nggak habis pikir ya. Tapi saya senang ya dengan Jogja itu ya. Saya senang dengan Jogja dan anak saya pun juga punya kenangan bagus tentang Jogja. Tapi saya punya kenangan jelek tentang daerah sekitar alun-alun gitu kan, alun-alun gitu. Jadi saya pernah posisi lapar gitu kan, terus istri saya itu dapat rekomendasi dari temennya makanan enak di Jogja itu apa gitu kan, kuliner enak di Jogja itu bakmi Jawa Mbah Gito atau siapa gitu yang deket alun-alun Kidul gitu kan. Itu saya nyesel ke sana. Menunggu hampir 2 jam, posisi lapar dan bagi saya nggak terlalu istimewa gitu kan. Itu lebih enak bikinan bakminya ibu saya gitu kan. Menurut saya gitu. Ya mungkin kan udah kesel kali ya 2 jam nunggu gitu kan. Makanan kok nunggu ya, duit aja punya loh pada. Oke lah, saya nggak habis pikir. Saya nggak habis pikir kuliner itu kita mesti antri nunggu gitu loh misalnya. Tapi untung ya, thanks for Gojek, Grab gitu kan. Kadang kalau kita males antri, ada nggak yang kemarin antri di McD gara-gara promo 22%? Iya. Janganlah ya ikut-ikutan gitu kan. Kenapa saya ngomong jangan ikut-ikutan? Ya karena saya sendiri juga nggak ikut-ikutan. Kalau saya ikut-ikutan, saya nggak akan nyaranin kalian gitu. Oke, next. Etiket berbicara saat presentasi, oke, ini adalah standar yang bisa kalian terapkan ya gitu kan. Oke, saya nggak akan berbicara banyak terkait ini. Oke, lanjut ke nilai. Jadi tadi saya sempat bilang ke kalian masalah nilai. Orang itu punya nilai yang berbeda-beda. Apa sih nilai gitu kan? Nilai adalah kemampuan yang dipercaya oleh suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, wah bahasanya agak-agak ini ya, filosofis ya. Kemampuan yang dipercaya oleh suatu benda untuk memuaskan manusia. Benda yang bisa memuaskan manusia gitu kan. Benda ekonomi misalnya kan, yang bernilai ekonomi. Nah, nilai hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi bukan objek itu sendiri. Jadi yang dilihat adalah apa yang dimiliki oleh si objek tadi gitu kan, bukan si objeknya. Nggak susah ya lihatnya. Nah, ini yang lebih mudah. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Ini lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai, itu adalah sesuatu yang berharga. Misalnya, kenapa berlian ini sangat bernilai? Karena dia memiliki harga yang mahal.
gitu kan. Dia bisa kualitasnya dari kualitas yang bagus dan itu bisa dijual, ditukar dengan uang. Kalian tahu bagaimana proses pembuatan berlian gitu kan? Ada yang pernah nonton Blood Diamond nggak? Ada. Itu adalah salah satu film Tidak, yang Pak. menurut saya menggambarkan bagaimana kondisi. Ini ya salah satu clue ya. Saya sih sebenarnya juga nggak terlalu ini juga sih, bukan ngefans ke Leonardo DiCaprio ya gitu. Karena satu hal yang saya ingat dari Leonardo DiCaprio adalah bagaimana dia jago melukis, itu aja yang saya ingat. Salah satu sosoknya. Tapi di balik itu, kalau kalian ikutin, banyak dari peran Leonardo DiCaprio itu berbicara tentang masalah realitas. Salah satunya Blood Diamond. Kalau ada yang kalian pernah nonton Blood Diamond, itu di situ si Leonardo DiCaprio itu menjadi smuggler, jadi orang yang menyelundupkan berlian. Terus kalau kalian ngelihat film, ada yang pernah nonton ini nggak? Catch Me If You Can? Itu adalah salah satu peran Leonardo DiCaprio berangkat dari kisah nyata menjadi orang penipu gitu kan. Itu. Terus film lainnya apa lagi ya Leonardo itu? Saya nggak ngefans ya kalau Leonardo, cuman maksudnya saya jadi nangkep aja bahwa si Leonardo DiCaprio itu adalah orang yang sering bermain peran yang terkait dengan realitas. Oh, salah satu filmnya ini Enemies atau Enemies of Lies ya, saya lupa. Terkait dengan CIA dia, agen intelijen. Kapan-kapan lah kita bahas. Oke, udah mulai ngantuk ya? Belum, Pak. Ada yang tidur Belum, ini? Pak. Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke, jadi Pancasila ini kenapa kita bilang bahwa Pancasila adalah nilai dasar berbangsa dan bernegara perlu ditindaklanjuti dengan nilai instrumen. Nah, kalian pernah belajar Pancasila nggak sih? Oke, ini jadi tadi sesuatu yang mudah untuk dipahami ya terkait dengan nilai. Jadi sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu memiliki harga atau memiliki kegunaan bagi manusia. Oke, banyak pendapat dari ahli, silahkan aja kalian kalau untuk sekedar baca-baca, silahkan. Karena seperti yang saya bilang, ini adalah ilmu sosial. Dua itu tidak selalu berasal dari 1 ditambah 1, bisa juga 2 ditambah 0, bisa juga 5 dikurangi 3, gitu kan. Macam-macam. Bahkan 100 dibagi 50 pun itu juga 2. Nah, artinya banyak kalian akan dapatkan definisi dari sebuah gitu kan. Dalam hal ini nilai. Oke, nah ini 10 value types, 10 tipe nilai yang dianut oleh Schwartz, yang dikemukakan oleh Schwartz. Belum tentu yang lain itu bukan sebuah nilai gitu. Ini dia hanya mencoba mengelompokkan dari sekian macam nilai yang ada di kehidupan itu, dia kelompokkan dalam 10 hal, yaitu 1 power, kekuatan, yang kedua adalah achievement, ketiga hedonism, keempat stimulation, kelima self direction, bukan one direction ya, keenam universalisme, ketujuh benevolence, kedelapan tradition, kesembilan conformity, dan terakhir security. Nah, pertanyaan saya ke kalian, apakah nilai power itu lebih penting daripada hedonism? Menurut kalian? Ada yang mau komen? Apakah power itu lebih penting daripada hedonism? Tergantung pendapat, tergantung anggapan orang masing-masing, Pak. Kalau kamu, mana yang lebih penting, power atau hedonism? Kalau saya, kalau di antara dua itu lebih suka power. Oke, ada yang pendapat lain? Menurut kalian, ada yang pendapat hedonism lebih penting? Oke, saya belum nanya tadi, Anissa, kenapa kok power lebih penting? Karena menurut saya, hedonism itu kan untuk kesenangan pribadi ya, Pak. Dan itu kayak, kalau saya menganggap hedonism itu lebih ke negatif gitu loh, Pak. Bukan yang penghargaan untuk diri sendiri, tapi lebih ke sisi yang negatif. Jadi kayak
enggak aja. Itu lebih kayak ke boros menurut saya, bukan untuk apa namanya? Memberikan apa sih namanya? Kayak bukan treat buat diri sendiri, tapi itu lebih ke hedonisme, itu lebih ke boros. Oke. Ada yang punya pendapat berbeda dari Anissa? Izin Mbak. Ya. Kalau saya, menurut saya lebih penting hedonisme Pak. Dan menurut saya hedonisme itu bukan selamanya boros. Kalau boros itu sebenarnya menurut saya itu subjektif ya Pak. Karena misal penghasilan dia 100 juta sebulan. Kemudian dia membeli suatu barang yang harganya 10 juta, menurut saya itu nggak hedon Pak. Kecuali gaji dia 11 juta, dia beli barang harga 11.500.000. Nah, itu baru hedon namanya Pak, atau boros. Oke. Terus menurut saya mengutamakan kesenangan dan kepuasan diri sendiri itu bukan berarti selalu hanya untuk diri sendiri, karena dengan misalnya kita memiliki uang lebih dan memberikan ke orang lain, atau misal memberi makan hewan peliharaan seperti kucing, itu juga bisa menimbulkan kepuasan diri sendiri. Ya. Oke. Jadi artinya nilai-nilai ini akan sangat relevan tergantung dari masing-masing orang ya ngelihatnya. Jadi nggak ada perankingan bahwa power itu selalu nomor 1, achievement nomor 2, nggak seperti itu. Jadi terkadang kalian memiliki masing-masing, kalian akan punya penilaian berbeda-beda lah dari nilai-nilai ini. 10 nilai ini itu bukan berarti itu adalah nilai ini ya. Tentu saja akan ada nilai lain yang mungkin tidak disampaikan oleh Schwartz. Salah satu contohnya misalnya nilai religi gitu kan. Di sini kan nggak muncul nih gitu kan misalnya. Karena masalahnya kenapa religius itu menjadi sebuah nilai gitu kan, itu kan kita bisa ngacu ke definisinya misalnya, apakah itu nilai sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna. Orang ngerasa bahwa dengan beragama itu berguna bagi dia, menjaga dia dari perbuatan yang jahat, memberikan dia ketenangan batin gitu kan misalnya. Tapi di sini kan tidak disampaikan juga oleh si Schwartz. Jadi maksud saya adalah tidak semua hal yang ada di sini itu mutlak semuanya. Ini adalah mencakup semua nilai yang ada di muka bumi. Tapi intinya ini adalah mengajarkan ke kalian bagaimana nilai itu bisa memiliki arti beda-beda dari setiap orang. Oke. Next, ini hubungan ya, terkait dengan hubungan saya skip aja. Tingkatan nilai, oke, ini skip juga. Skip. Ini ada nilai religius nih saya. Nilai sebagai standar, iya. Nilai sebagai standar fungsinya adalah membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam social issues. Misalnya gitu kan, kayak contohnya kalian tadi, saya bawa ke sebuah permasalahan, bagaimana pilkada itu bisa mengalahkan misalnya Liga Indonesia, bisa mengalahkan sekolah, bisa mengalahkan kuliah, beribadah gitu kan. Ya karena kalian masing-masing memiliki nilai. Ada yang bilang bahwa nilai kesehatan itu penting, Pak, nilai ekonomi penting gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa nilai tatanan pemerintahan itu juga penting gitu, misalnya. Oke. Nah, mempengaruhi juga bagaimana individu itu memiliki ideologi. Ideologi itu pandangan hidup ya, bukan berarti ideologi itu hanya terdiri dari sosialis, komunis gitu kan, nggak hanya itu gitu. Ideologi adalah pandangan hidup pada intinya. Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. Jadi dengan nilai kalian memiliki cara bagaimana membranding diri kalian. Contohnya misalnya yang tadi menganggap bahwa power itu penting, berarti kalian akan menunjukkan sosok yang berwibawa misalnya. Berwibawa itu gimana? Pakai kumis gitu kan? Enggak lah ya. Enggak selalu gitu. Terus melakukan evaluasi, mengarahkan tingkah laku, atau membujuk orang lain. Nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Nah, ini juga bisa menjadi dasar melakukan pengambilan keputusan gitu kan. Nilai jadi dasar alasan orang untuk melakukan tindakan gitu, sebagai nilai motivasional. Dan terakhir, nilai sebagai sebuah keyakinan. Jadi saya yakin gitu kan bahwa ini adalah hal yang penting bagi saya. Bagaimana
security itu menjadi hal yang penting bagi saya gitu, karena saya orangnya insecure misalnya kan, saya orangnya takut gitu kan, jadi saya harus berada dalam keadaan atau kondisi atau nah ketika saya berada di lingkungan yang saya nggak kenal, saya baru kenal, saya cenderung akan menghindar karena dia yakin bahwa lingkungan yang aman itu membuat dia lebih tenang. Oke, fungsi utama nilai sebagai standar tadi udah ya, evaluasi udah. Kesimpulannya, jadi kesamaan pemahaman tentang nilai. Jadi satu keyakinan, nilai itu bisa jadi suatu keyakinan berkaitan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Simpulannya adalah nilai merupakan suatu keyakinan terkait dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan. Jadi pinginnya seperti apa dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Nah ini tadi yang saya pas awal tadi mengajak kalian apa sih yang menjadi pegangan hidup kalian, prinsip hidup kalian yang berawal dari kata-kata mutiara misalnya kan, atau quotes dari seseorang. Tuh, karena kalian percaya bahwa itu adalah hal yang penting gitu kan. Menjadi orang yang bermanfaat itu adalah yang penting. That's okay gitu kan. Menjadi orang yang meskipun kita dijahatin kayak pohon tadi, meskipun dilemparin batu tapi kita tetap ngasih buah, itu hal yang penting bagi kalian. Terus ada yang ngomong kalian, kamu nggak bisa seperti itu gitu kan, kamu harus bisa nolak, kamu harus bisa melawan misalnya kan. Tapi bagi kalian bahwa meskipun kita dijahatin tapi kita tetap baik sama orang, itu hal yang penting, ya itu nggak salah juga gitu. Karena kalian percaya bahwa itu adalah hal yang membawa kebahagiaan bagi kalian. Terus kaitannya lanjutnya adalah norma. Jadi norma itu secara sederhananya adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Norma itu dia sebagai batasan, dia sebagai pagar. Aturan bagi masyarakat bertujuan mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Ini gampang banget ya. Logikanya adalah kalian kan berada pada suatu lingkungan di mana kalian tidak hidup sendiri, kalian berdampingan dengan orang lain. Kalau nggak diatur dalam aturan atau misalnya kita sebutnya norma, itu membuat kehidupan jadi nggak nyaman. Contohnya misalnya, kembali lagi ke cerita misalnya di Yogyakarta gitu kan. Kalau kalian pernah lihat sebuah adegan film atau apa gitu kan, cuplikan video, ada orang kayak kesannya itu kayak orang urakan punk gitu kan, misalnya kan, kesannya kayak orang punk, rambutnya panjang, dikuncir gimbal gitu, mereka naik sepeda gitu, sepedanya tinggi-tinggi, tapi ketika mereka lewat di depannya nenek-nenek yang sedang duduk, mereka langsung berhenti, langsung nuntun sambil bilang permisi mbak dalam bahasa Jawa ya tentunya. Nah itu adalah norma kesopanan yang ada di lingkungan situ gitu kan. Meskipun mereka terpengaruhi oleh budaya Barat ya, budaya menggunakan rambut gimbal itu kan dari budaya Barat ya, terutama dari Amerika Tengah ya, terkenalnya dengan Rastamania gitu. Nah, tapi mereka masih menganut norma yang berlaku di lingkungan sekitar, yaitu ketika lewat di depan orang tua, mereka akan berhenti, terus mereka akan menyapa gitu kan, sambil nunduk. Oke, norma adalah aturan yang berlaku. Beberapa norma yang kita kenal ada agama, jadi terkait dengan ajaran agama, jadi kita mengatur bagaimana kita berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Norma kesusilaan mengatur terkait dengan hati nurani dan perilaku, kesopanan, kebiasaan, dan norma hukum. Norma dari sudut pandang umum, oke, ini saya skip aja. Ini norma agama tadi. Oke, secara umum itu waktu tinggal sedikit, saya tambahkan sedikit aja terkait dengan wait ya. Nggak banyak sih kalau konsep moral. Konsep moral, hak, keadilan, dan kepedulian. Hak tentunya kalian tahu ya terkait dengan hak. Ini kenapa penting juga, ini masalahnya terkait dengan etika. Kita pelajari bahwa salah satu pengertian dari etika adalah ilmu yang pelajari tentang hak dan kewajiban. Atau hal-hal atau sesuatu yang terkait dengan hak dan kewajiban. Hak tentunya kalian tahu secara umum adalah hak berarti suatu klaim yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Ini sepeda saya loh gitu kan. Saya punya hak untuk menaikinya. Kalaupun nantinya ada orang lain yang menaikinya, ya dia harus meminta izin terlebih dahulu ke saya gitu, misalnya.
Terus hak itu ada yang didapatkan melalui legal. Jadi legal itu biasanya terkait dengan masalah peraturan, diformalkan, dituangkan dalam sebuah dokumen resmi gitu kan. Nah, kalau ada lagi yang namanya hak moral, yaitu hak yang berasal dari sistem norma moral dan tidak tergantung pada adanya sistem hukum. Hak moral hanya berdasarkan prinsip atau peraturan etis. Nah, ini biasanya terkait dengan hak moral ini, contohnya misalnya salah satunya ya hak beragama misalnya. Itu adalah contoh yang didapatkan dari norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Ada hak khusus, ada juga hak umum, definisi baca sendiri, ada hak yang negatif dan ada hak positif. Nah, ini bedanya adalah kalau hak negatif itu terkait dengan kewajiban kepada pihak lain untuk tidak bertindak kepada kita. Jadi artinya orang lain dilarang untuk melakukan sesuatu terhadap kita. Contohnya misalnya kan, kita memiliki hak orang menjauh dari kita karena mungkin dia pernah mengancam, dia pernah menguntit kita gitu kan, misalnya. Contohnya misalnya hak negatif aktif, hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang lain kehendaki. Jadi terkait dengan masalah kebebasan, hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Jadi ini mendorong orang lain untuk tidak memaksa kita melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan. Satu lagi hak positif adalah hak yang mewajibkan orang lain bertindak untuk kita. Kalau yang negatif tadi, ini membuat orang lain tidak melakukan sesuatu apapun ke kita, tapi kalau positif itu membuat orang lain melakukan sesuatu ke kita. Contohnya misalnya hak menerima pelayanan kesehatan, pelayanan sekolah gitu kan. Seperti itu. Individu, hak sosial, oke. Yang berikutnya adalah keadilan. Keadilan ini dibagi menjadi dua, keadilan tradisional dan keadilan egaliter. Keadilan universal, dan menurut Aristoteles ya, terkait dengan keadilan tradisional, zaman dulu ya, orang melihat keadilan itu ada dua hal. Satu yang universal, yang berlaku bagi seluruh orang, dan hak keadilan khusus, artinya berkait dengan kondisi tertentu. Oke, keadilan distributif. Keadilan distributif kaitannya dengan distribusi manfaat dan beban. Keadilan kompensasi ini terkait dengan masalah penggantian. Jadi misalnya kalau ada yang digusur oleh pemerintah, dia mendapatkan, kalau dulu namanya ganti rugi ya, sekarang ganti untung namanya. Biar nggak seolah-olah orang yang digusur itu adalah orang yang rugi. Keadilan kompensasi, oke ini tadi. Keadilan retributif ini kaitannya dengan masalah pemulihan gitu kan. Jadi dulunya mungkin dia pernah melakukan kejahatan, terus di apa istilahnya, orang yang melakukan kejahatan dia akan di penjara misalnya. Itu adalah keadilan retributif. Kalau distributif tadi contohnya paling umum misalnya pajak. Oke, kalau egaliter itu perspektifnya adalah bagaimana keadilan akan dicapai ketika beberapa orang yang bebas dan setara berusaha. Ini secara umumnya adalah keadilan yang egaliter, itu artinya seimbang ya. Artinya semua orang diperlakukan sama. Jadi kalau di sini adalah keadilan yang diartikan sebagai sebuah hal yang wajar. Jadi dia melihat kondisi di mana terjadi banyak perbedaan menimbulkan kesulitan untuk menetapkan keadilan secara absolut. Jadi maksudnya kita itu akan sulit melihat bahwa kalau misalnya ini tuh kalau zaman dulu ya, kalau kalian tahu hukum Islam misalnya mata dibalas dengan mata, tangan dibalas dengan tangan. Bukan hukum Islam ya. Zaman dulu itu orang kalau misalnya kayak ada orang yang mencelakakan orang lain gitu kan, misalnya mohon maaf sampai membuat cacat gitu kan, nah itu terus dia itu harus untuk agar adil orang itu juga harus diperlakukan yang sama. Makanya filosofinya adalah mata dibalas dengan mata itu. Tapi akan sulit melakukan hal tersebut. Makanya keadilan egaliter ini dia melihat sesuatu yang setidaknya wajar untuk dijadikan balasan gitu. Prinsip yang digunakan adalah setiap orang memiliki kebebasan yang sama
dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi itu diatur. Gak akan ada yang sebenarnya benar-benar adil ya sebenarnya. Namun di sini setidaknya mencapai keadilan yang bisa diterima oleh semua pihak. Oke, keadilan. Nah, terakhir adalah kepedulian. Kepedulian ini terkait dengan masalah moral yang tidak mengikuti prinsip moral universal. Oke. Dalam etika kepedulian, gagasan antara hubungan konkret ini tidak menyangkut hanya dua individu saja atau antara satu individu dengan kelompok masyarakat. Jadi etika kepedulian ini harus mencakup juga terkait dengan hubungan yang lebih besar, yaitu hubungan antar masyarakat, antar komunitas masyarakat. Dalam hal ini contoh sederhananya adalah di musim pandemi ini, orang kemarin rame-rame misalnya memberikan tips bagi ojol misalnya gitu kan, itu adalah bentuk kepedulian. Orang rame-rame ngumpulin uang untuk membeli masker bagi orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Orang rame-rame mengumpulkan uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari misalnya gitu kan. Karena banyak yang di PHK ya dengan kondisi pandemi ini. Makanya salah satu hal yang mungkin kalian bisa syukuri juga nantinya, mudah-mudahan nanti kalau kalian lulus, kalian masuk PNS, itu bisa disyukuri adalah salah satu profesi yang mungkin tidak banyak terpengaruh terkait dengan pandemi ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke, itu yang terakhir dari pemaparan hari ini. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Izin bertanya. Oh iya, silakan. Kebetulan saya mengikuti akun PNS Ababil di Twitter, Pak. Kemarin sempat ada kebetulan saya mengikuti akun Twitter PNS Ababil di Twitter. Ada pernah bahasan tentang atasan rese, Pak. Jadi secara tidak langsung atasan tersebut kan melanggar etika dan tiket. Mungkin dari sudut pandang orang ketiga yang netral akan melihatnya atasannya melanggar etika. Apakah ini adil, Pak, bagi atasan untuk memberikan tugas yang di luar job desk bawahan? Secara bawahan mungkin diharuskan akan tunduk pada atasan. Kemudian bagaimana bagi bawahan juga menghadapi atasan-atasan yang bertipe tersebut, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Ini adalah kondisi real yang ada di lapangan ya, Noval. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah etika tadi itu kan akhirnya kita tahu gitu kan mana hal yang baik, mana hal yang buruk gitu. Nah ini tapi kondisi yang terjadi di lapangan faktanya adalah kadang-kadang kita tahu bahwa kondisi itu nggak benar, tapi itu berlangsung gitu kan misalnya. Nah itu juga hal sih sebenarnya yang mendorong kenapa hal itu terjadi gitu. Salah satunya ya kalau kita nganut ke banyak persepsi ya, salah satunya misalnya dia merasa bahwa nilai power itu mungkin lebih penting gitu kan misalnya kan dibandingkan nilai yang lain gitu kan, sehingga membuat dia ketika dia menyuruh anak buahnya itu dia merasa punya kekuasaan gitu. Ketika dia jadi atasan dia memiliki kekuasaan gitu kan untuk memperlakukan anak buahnya dengan tidak adil gitu kan. Tapi ini emang banyak terjadi sih ya gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat di zaman dulu ya. Kalau zaman dulu hal-hal seperti ini tuh nggak akan jadi viral. Jadi itu hanya kayak orang yang berada di level terbawah atau katakanlah itu dalam rantai makanan dia golongan terbawah. Ya dengan melaporkan itu justru dia akan makin disiksa gitu loh. Tapi dengan kondisi yang sekarang itu dengan keterbukaan itu jadinya orang-orang yang seperti ini itu tidak akan terbuka untuk melakukan tanda kutip pembulian tadi gitu. Artinya banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya kita bisa melapor ke atas yang lebih tinggi, itu satunya. Yang lain adalah kita bisa di setiap kantor itu ada yang memiliki kayak semacam kotak pengaduan gitu. Kalau mengenalnya itu namanya whistleblowing system. Jadi adalah sistem pengaduan yang disusun oleh instansi pemerintah.
Nah, itu pengaduan itu bisa berupa pengaduan terkait dengan korupsi, gratifikasi atau suap, bisa juga terkait dengan tadi itu, tindakan bullying gitu kan. Banyak sih sekarang cara untuk mengekspos hal tersebut gitu. Nah, cuman tadi pertanyaannya Novel jadinya kemana ya? Kalau kita kaitkan ke teori hari ini kan Pak, itu melanggar etika dan tiket. Yeah. Dari konsep keadilan sendiri, apakah ini adil Pak bagi atasan memberikan misalkan tugas yang di luar job desk-nya karena memiliki kekuasaan yaitu power tadi Pak? Nah itu tadi, kalau kita berbicara tentang keadilan tadi gini Novel, ini kalau kita mau diskusi dengan atasan, mereka itu memiliki beberapa filosofi ya, kalau saya bilang. Makanya jadi kita ngomongin tentang motivasi kenapa mereka memberikan pekerjaan yang di luar dari job desk-nya misalnya gitu kan. Jadi ini saya dapat dari salah satu pimpinan di kantor saya. Kenapa orang itu ada orang yang pinter itu justru malah dikasih pekerjaan lebih banyak? Pernah dengar nggak kayak gitu? Orang yang malas dikasih pekerjaan yang lebih sedikit. Pernah Pak? Nah, itu juga salah satunya itu bisa jadi yang orang tadi kenapa kok dikasih job desk itu kayak gitu karena bisa jadi dia adalah pegawai yang bagus, kompeten gitu kan. Memberikan tugas ke dia yang di luar dari job desk-nya. Karena dia merasa bahwa ini anak buahnya. Yang kedua dia akan terbantu oleh si anak buah tadi. Ini kalau kita berpikir positifnya ya. Nah, itu konsepnya adalah masalah kerbau. Jadi ada dua kerbau, satunya kerbau malas, satunya kerbau rajin. Sama-sama menarik pedati. Nah, kalau misalnya untuk menarik pedati, kan mereka harus bersamaan. Gimana? Yang mana yang akan dipecut sama si siapa? Apa sih namanya itu? Yang narik kerbau. Kerbau yang rajin apa kerbau yang malas? Yang akan dipecut? Kerbau yang malas? Enggak. Yang dipecut adalah kerbau yang rajin. Kenapa? Karena ketika kerbau yang rajin dipecut, dia akan jalannya lebih cepat kan? Nah, ketika jalannya lebih cepat, si kerbau yang malas ini dia akan terdorong juga untuk melakukan untuk berjalan lebih cepat juga karena mereka berbarengan gitu. Jadi dia akan terdorong. Itu salah satu filosofis yang saya sampaikan. Tapi ini dari orang lain ya, dari orang lain. Apakah saya setuju dengan itu? Belum tentu juga. Karena ya pada dasarnya memberikan tugas di luar dari job desk itu adalah salah satunya ya memang tidak benar, tidak bisa dibenarkan. Kecuali memang ada alasan kenapa melakukan itu. Misalnya itu tadi karena dia ngerasa bahwa tugas ini itu sebagai sebuah reward bagi si pegawai tadi gitu. Karena dia sadar kemampuan si pegawai tadi, potensinya sehingga dia yakin atasannya yakin bahwa dia mampu melaksanakannya. Oke. Nanti kita diskusi lagi ya Novel ya terkait dengan itu. Terima kasih. Oke, ini karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Selamat istirahat, selamat tidur gitu kan. Dan doakan saya juga bisa cepat tidur. Karena 2 malam ini saya insomnia terus, nggak tahu kenapa. Oke. Selamat beristirahat ya. Dari saya cukup sekian. Makasih Dinda ya. Dan semuanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat beristirahat. Bye bye.